Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin kaum Islam Kapawan, mari kita tetap bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih menjalani yang namanya PPKM level 4 kalau di Bali. Semoga ini tepat berlalu dan kita senantiasa sehat. Kedua, apapun yang kita lakukan, semoga ini pengejauhan tahan ya. Karena orang beragama Islam gak cukup hanya yakin dengan Islam, tidak cukup hanya dengan kita berilmu serta hanya tekun beribadah, tetapi kita harus juga belajar berakhlak. Untuk belajar berakhlak perlu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmu, nanti akhlak kita salah. Ya, mungkin malam ini kita akan belajar bagaimana kita berakhlak dalam konteks ilmu waris. Kalau kita nggak tahu ilmu, tak bisa kita berakhlak seperti itu. Gimana Bapak Ibu mau menyapa orang kalau nggak ilmu, nggak punya, tekun beribadah tapi tidak tahu cara memotong hewan korban, jadi salah Pak. Itu akhlaknya ya. Jadi tidak cukup punya ibadah. Kita ngali ilmu itu tujuannya biar akhlak kita di hadapan Allah tuh benar seperti itu ya. Sama-sama belajar. Ya, semoga apa yang kita diskusikan nanti itu kita dapat hikmahnya dari Allah, karena kembali kepada Allah kita hanya bisa menyampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita yang hari ini menekuni ilmu Allah. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini insya Allah kita akan coba membahas terkait dengan ilmu waris. Tapi yang saya kaji adalah teoritis atau tekstual dengan kontekstual. Yang akan saya sekarang ini ada tiga pembahasan dalam suatu ilmu. Ada 3 kajian ya, biar kita tahu. Ada namanya ontologi ilmu, namanya orang bertanya apa itu namanya ontologi ya, kajian teori. Makanya kalau orang nyusun tulisan tuh apakah ini, nah itu. Kedua ada namanya epistemologi, bagaimana cara kita, nah itu. Yang ketiga ada namanya aksiologi, manfaatnya. Jadi 3 hal itu aja. Sama kita belajar ilmu puasa, apa itu puasa, bagaimana cara kita berpuasa, dan apa dampaknya kepada kita. Itu namanya kajiannya ada 3. Nah, kajian epistemologi ini ya sangat erat kaitan dengan akhlak. Seperti itu. Kita misalnya belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, tapi kalau nggak tahu aksiologinya, maka hikmahnya kita nggak dapat. Dengan nggak dapat hikmahnya, berarti buat apa kita belajar hanya untuk tahu tok tapi nggak bisa mengamalkan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih itu berubah. Termasuk ilmu waris itu agak sedikit perkembangan. Ilmu waris sudah ada zaman dulu, zaman jahiliyah. Kemudian berubah karena turunnya wahyu, jadi berubah. Nah, begitu juga dengan kontekstual. Nah, kita bicara nanti serotannya fikih, ilmu fikih, dan kontekstualnya adalah fikih dikolaborasikan dengan ilmu sesuai dengan hukum Indonesia, seperti itu. Sehingga sedikit ada perkembangan. Nah, ini mungkin yang harus diketahui. Kenapa begitu? Karena kita hidup di Indonesia. Jadi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tahunya fikih begini, tapi ternyata pas kita buka fikih Indonesia, ternyata ada perkembangannya. Nah, ini mungkin kita akan ngarah sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu dulu bahwa dalam peradaban kekeluargaan di Indonesia itu ada 3 model sistem keluarga. Makanya jangan heran kalau di Padang ada kekerabatan pro ke perempuan, kemudian di mana seperti itu. Harus tahu bahwa 3 kekerabatan di Indonesia yang berkembang. Yang pertama adanya patriarki, kekerabatan ditarik ke laki-laki sehingga perannya lebih berperan laki-laki daripada perempuan. Itu namanya patriarki. Ya, termasuk zaman jahiliyah itu patriarki. Makanya anak perempuan dibunuh, dikubur karena nggak ada harganya seperti itu.
Maaf, di saudara kita di sebelah kita ini juga patriarki, sehingga orang perempuan nggak dapat waris. Itu terjadi di hukum perdata juga ada seperti itu. Hukum kolonial itu malah kadang-kadang bukan patriarki lagi, dia nyoroti kepada terkait dengan hubungan formil ya, bukan hubungan kekerabatan lagi, tapi formil banget, sehingga anak angkat pun dapat warisan dalam konteks KUH perdata maupun dalam konteks jahiliyah. Itu anak pungut dapat seperti itu ya, contohnya. Kedua ada namanya bilateral. Nah, ini bilateral belum dah. Yang pertama adalah dalam konteks keibuan ya. Jadi patriarki, kemudian yang kedua keibuan. Keibuan itu artinya bahwa garisnya tarik ke ibu. Nah, sehingga di Padang tuh biasanya rumah tuo, orang bilang itu warisan kepada anak-anak perempuan. Rumah tuo ya di sana. Adanya rumah apa namanya di adat itu, jangan heran seperti itu. Termasuk sistem perkawinan kita di Bali juga, di Indonesia ada yang kalau akad nikah harus di perempuan, harus di laki. Adatnya itu karena ada sistem keluarga yang pengaruhi ya. Nah, seperti itu. Dan ketiga ada namanya bilateral. Bilateral Islam menganut bilateral. Hak sama antara laki-laki perempuan, itu sama haknya. Seperti itu. Cuma ada batasannya. Nanti akan kita bahas dalam dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Nah, saat ini yang kita ingin bahas masih pendahuluan, jangan kasuistis. Ya, karena kalau masuk kasuistis sudah hitung-hitungannya itu ada lagi. Kemudian yang keempat, dalam konteks ilmu waris itu ada dinamika yang berkepanjangan. Contoh misalnya, orang bagi waris itu dipercepat, tapi karena tradisi kita, orang mengatakan kalau kita percepat bagi waris, oh kasihan ibu saya belum meninggal, bapak saya meninggal tapi ibu saya belum, tak enak saya kalau ibu saya masih ada, sehingga berlarut berputak-putak sehingga saat dibagikan sudah amburadul. Nah, ada seorang penulis atau pengarang buku atau ilmuwan juga memilah ada namanya bagi waris saat orang meninggal atau bagi waris saat mau dibagi. Kenapa ada solusi seperti itu? Karena keruwetan ya. Karena banyak dalam masyarakat kita kalau bagi waris itu tidak segera. Faktor X, faktor budaya, enak nggak enak, padahal sebenarnya kalau bagi waris sekarang meninggal ya mungkin sekian harinya sudah dibicarakan. Karena kalau nggak dibicarakan itu lama-lama harta hilang terus, habis ya, seperti itu. Apalagi budaya kita budaya hedonis, budaya kita naluri menguasai, seperti itu. Itu yang keempat. Ini pendahuluan dulu. Kemudian yang kelima, perlu diketahui bahwa definisi waris itu banyak. Cuma intinya ada berapa? Satu, bahwa ilmu waris adalah ilmu yang mengajarkan, memberikan pengetahuan tentang peralihan harta. Ingat bahasa saya, peralihan harta, bukan pengalihan harta. Tapi banyak juga yang terjadi pengalihan harta. Karena kalau peralihan, maka Allah juga memberikan solusi di sana. Ada namanya wasiat, ya, ada namanya hibah, ya, ada nama infak, ada namanya sedekah. Itu juga sebenarnya solusi kalau kita mengerti peralihan. Contoh, mohon maaf, banyak masih masyarakat kita saat ini yang berdebat, ya, karena bagian kok kecil, kok saya yang berjasa sama orang tua saya, waktu orang tua saya sakit saya merawat, kemudian si A anaknya yang paling besar sekolahnya tinggi-tinggi, kok anaknya nggak sekolah, kok dia protes, saya kok dulu nggak sekolah. Ini hal-hal dalam konteks sudah individual banget, yang kategorinya dia hanya mempertimbangkan kepentingan dirinya. Itu nggak sesuai dengan hukum waris. Hukum waris itu nggak mengenal apakah si A berjasa sama orang tua, si B tidak berjasa. Selama rukun waris terpenuhi, larangan waris tidak dilaksanakan, maka itu dia berhak mendapat waris. Itu dulu harus kita tanamkan dalam diri kita dulu, ya, seperti itu. Baru kita mengajak kepada penyebab kita mendapat waris. Ya, zaman jahiliyah perjanjian itu bisa dapat waris. Contoh gini, saya mungkin sama si A berjanji, kita saudara ya, itu bisa dapat waris zaman jahiliyah. Kemudian anak angkat bisa dapat, bahkan zaman jahiliyah istri pun bisa diwariskan. Nah, itu ada dalilnya. Kemudian dimansuh dengan wahyu, itu dimansuh, tidak boleh begitu gitu. Karena hukum Islam itu sifatnya tadarruj bitasyri', tidak bisa seketika. Waktu pengharaman khamar itu nggak bisa sekaligus, khamar itu dilarang. Allah memberikan firman-Nya, pertama dibilang khamar itu ada negatif positifnya. Kedua, enggak juga menjauhi, kemudian menyatakan bahwa khamar itu tidak bisa memabukkan, melupakan dan sebagainya. Juga dilarang, juga dilaksanakan. Maka Allah tegas, khamar itu haram, mau banyak mau sedikit.
Jadi itu sistem hukum itu tadarruj ya, bertahap, karena kemampuan orang bertahap, tidak bisa orang dikasih hukum plek sekaligus seperti itu. Nah, itu kemudian yang selanjutnya bahwa penyebab mendapat waris itu ada 3 saja sebenarnya. Yang pernah hubungan perkawinan. Nah, perkawinan itu jelas antara istri dengan suami, kemudian berdampak kepada keturunannya. Keturunannya pun nanti ada atas bawah nyamping. Nah, baru yang ketiga wala ya, karena perbudakan. Walaupun perbudakan ini juga ada batasannya ya. Mengatakan bahwa yang berhak mendapat warisan budak itu kita tuannya, tapi budak nggak berhak. Tapi zaman sekarang sudah tidak berlaku karena sudah nggak ada perbudakan ya, dalam konteks real perbudakan. Kalau ada perbudakan dalam konteks kapitalis, dalam konteks yang lain itu tidak bisa kita simpulkan perbudakan. Sama kayak orang boleh menikahi kaum apa namanya, yang dulu itu istilahnya yang ahlul kitab. Sekarang kita belum bisa mendapat definisi mana tuh ahlul kitab yang saat ini ada. Begitu juga dengan sistem perbudakan, insya Allah zaman sekarang tidak ada perbudakan itu. Jadi itu sudah tidak masuk kategori dalam penyebab mendapat waris. Jadi 2 hal aja. Pertama perkawinan dan kekerabatan yang kita kenal dengan sistem musyawarah ya, atau kekerabatan, sehingga dalam ilmu waris ada namanya zawil furud, zawil arham, seperti itu ya. Nah, itu pembukaannya. Kemudian rukun waris itu ada 3 ya. Satu ada namanya orang yang mewarisi, orang yang memiliki harta waris, muwaris orang bilang. Kemudian orang yang berhak mendapatkan waris dan mengurus harta yang ditinggalkan. Nah, kalau nggak ada harta apa mau diwarisi? Makanya kita nggak ada pembahasan hutang tuh masuk waris apa tidak. Itu kan tidak ada pembahasan itu. Walaupun kita membahas menyambung-nyambung. Nah, itu kan namanya kearifan aja kan, bahwa kalau orang punya hutang ya kita sebenarnya kalau ada orang meninggal dunia kemudian berhutang, bukan ahli warisnya masyarakat itu. Makanya itu ada namanya infak sedekah, ada zakat, itu mesti dikeluarkan. Nah, ini perlu dikaji juga ya. Kalau ada di sini orang meninggal dunia ada sumbangan, pakai dulu bayar hutang seperti itu. Kalau dia orang miskin, keluarkan khas infak, bayar hutangnya seperti itu. Semestinya begitu seperti itu ya. Tapi kan namanya kita mencari solusi yang paling gampang. Saat kita bicara waris ada harta, semua berkumpul. Saat bicara hutang, semua menjauh. Itu naluri manusia biasa seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada penyebab tidak dapat waris. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau buka teori banyak di internet, banyak sekali. Ini buku lama saya bawa ini lengkap sekali sebenarnya. Cuma saya serang aja, sifatnya sangat detail ya. Jadi nanti kita bicara kalau ada pertanyaan. Kalau di internet tuh banyak tulisan terkait dengan waris, baik yang dulu maupun yang sedang berjalan sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau penyebab tidak waris itu jelas, 1 membunuh seperti itu. Yang kedua dia kafir seperti itu. Dan dia budak seperti itu. Jadi membunuh, selama anak itu nggak membunuh, maka dia berhak dapat waris. Jangan gara-gara dia itu kemudian membunuh siapa maksudnya? Membunuh orang tua. Ya. Jangan sampai anaknya mungkin mentang-mentang anaknya nakal kemudian dicoret dalam ahli waris. Tidak boleh seperti itu. Karena warisan itu bukan hak prerogatif manusia, tapi itu ada hukum Allah di sana. Itu namanya peralihan. Ini harus dicatat seperti itu biar kita tidak salah. Kemudian ada namanya murtad. Nah, ya, murtad ini tidak dapat waris itu. Nah, kalau dia memberikan secara yang lain bagaimana Pak? Ya itu kan hak yang punya harta. Maka itu bisa kita pakai dalam konteks hibah misalnya. Itu walaupun bahasa Islam, kalau itu diperkarakan dapat dia, karena hibah itu pemberian. Pemberian itu tidak ada batas seperti itu ya. Nah, walaupun nanti dalam konteks yang lain ada. Nah, kemudian yang selanjutnya ini prolog. Kalau kita bagi waris, apa yang diperhatikan dulu? Nah, dalam kajian-kajian ada 2 diperhatikan. Dain au wasiyah. Cuma disebut pertama itu wasiah baru dain, sehingga orang mengatakan hutang wasiat dulu baru hutang. Kalau saya baru pendapatnya kontekstual, hutang dulu baru wasiah. Saya bilang ya kalau uangnya banyak nggak apa-apa Pak, wasiah dulu baru hutang. Kalau uangnya cuma 10 juta, hutangnya 11 juta, kalau wasiah dulu pakai apa bayarnya? Seperti itu. Karena kedudukannya Jadi menurut saya saat ini bahwa kalau ada orang meninggal dunia, meninggal harta, maka perhatikan dulu hutangnya.
baru wasiahnya. Wasiah itu sudah dibatasi bahwa maksimal sepertiga. Kepada siapa wasiah itu juga ada perdebatan, ya. Apakah boleh wasiah kepada anak, apakah tidak, seperti itu. Nah, kalau melihat daripada kegunaannya, memang wasiah kepada anak itu dipertanyakan seperti itu. Karena itu dia sudah dapat hak waris. Karena wasiah itu adalah bagian solusi untuk menjembatani kepada orang-orang yang tidak memperoleh waris. Nah itu ya, jangan digunakan sebagai senjata untuk mendapat harta yang banyak. Ini kadang-kadang di masyarakat tuh menggunakan itu, seperti itu. Kecuali contoh anak angkat itu tidak dapat waris, maka solusinya apa? Ya wasiah, seperti itu. Nah, di Arab, di Mesir itu ada namanya wasiah wajibah. Kenapa ada wasiah wajibah? Kalau di Indonesia ada konsep sosial yang namanya low trust society, bahwa keamanahan atau kepercayaan orang Indonesia itu lemah. Dikasih amanah untuk wasiah, tetapi tidak dilaksanakan karena menguntungkan orang lain, dia nggak diuntungkan. Terjadi, Pak. Karena wasiat itu kadang-kadang bisik-bisik, contoh gini ya, walaupun sebenarnya harus tertulis. Orang meninggal dunia, kemudian dia wasiah kepada anak angkatnya di depan anak kandungnya misalnya, tolong kalau bapak meninggal tolong dikasih anak itu sekian. Tapi karena hartanya sedikit, anak kandungnya itu tamak, bisa saja kan tidak disampaikan pesannya. Benar gak? Bisa, Pak, seperti itu. Bisa aja gak disampaikan. Zaman kini jangankan cuma wasiat, sertifikatnya bisa ganda, seperti itu ya. Nah, itu terjadi. Sehingga termasuk contohnya ada sebuah pendapat ulama bahwa kalau orang tua meninggal dunia terlebih dahulu, kalau seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu dari orang tuanya, maka fikih waris menyatakan orang anak cucunya itu mahjub. Nah itu, cucunya mahjub dalam konteks waris, fikih waris ya, seperti itu. Dengan dalil-dalil, bukan dalil Quran ya. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa dikaji ulang seperti itu. Sehingga ada solusi wasiah. Nah, tetapi ada solusi infak, ada solusi sedekah. Tetapi banyak sekali nggak sampai. Seorang paman yang disampaikan begitu, lihat saudaranya meninggal dunia, dia tepat mengatakan kamu dapat waris. Nah itu, sehingga di pengadilan di KHI di Indonesia itu dilindungi dengan istilah waris pengganti. Di Mesir namanya wasiat wajibah. Cuma di Indonesia diterjemahkan menjadi waris pengganti sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Nah itu dulu pembuka. Kemudian yang selanjutnya pembuka saya, dalam kontekstualnya pembagian waris itu ada dua model ya. Model kesepakatan dan model persengketaan. Nah itu. Kalau model kesepakatan enak, Pak. Ya. Yang dapat banyak bisa legowo mengurangi haknya, monggo. Itu tidak sampai menghantam hukum Allah, tetapi bisa legowo untuk memberikan bagiannya kepada saudara yang kurang mampu. Tapi Indonesia kan jarang, Pak. Dari 100 kasus paling hanya 1-2 kasus yang bisa seperti itu ya. Nah, sehingga dalam konteks kemufakatan ini ada peluang yang kedua, persengketaan. Nah, persengketaan itu inilah yang sering terjadi di pengadilan. Makanya kalau di pengadilan itu ada namanya sengketa waris, ada namanya penetapan waris. Beda, Pak ya. Kalau sengketa waris berarti tidak ada kesepakatan di antara ahli waris. Tapi kalau kesepakatan dia ditetapkan tok, sehingga ada namanya PAW. Makanya Bapak Ibu kalau mau ngurus waris tidak langsung bisa ke notaris, harus ke PA dulu, bikin silsilah macam-macam, ke PA turun namanya PAW, pendapat ahli waris, baru kemudian itu masuk ke BPN, dirubah sertifikatnya kalau dia harta benda tidak bergerak, kemudian dijadikan nama satu orang, baru bisa dijual belikan. Nah itu hukum yang sekarang berlaku ya, harus ada PAW dulu. Nggak perlu PAW, tapi sekarang harus ada PAW untuk menjaga objektivitas hukum seperti itu. Nah, kemudian prolog saya berikutnya adalah berbicara ilmu waris itu sebenarnya sudah detil Al-Quran
menyatakan. Contoh saya buka mungkin di surat An-Nisa ayat 11, 12 ya. Kemudian ayat 170-an itu sudah detail sebenarnya. Nanti kita akan diskusi aja seperti itu, apa yang perlu untuk kita bahas. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa ilmu waris itu sebenarnya dibilang gampang yang gampang, dibilang tidak yang tidak, seperti itu. Karena ilmu waris itu tidak hanya kita mengerti bagian-bagian, tetapi kita juga harus memahami bagaimana cara menghitungnya, kemudian apa-apa saja yang tidak boleh untuk kita langgar, seperti itu. Nah, itu dulu pembuka dari saya. Saya melihat mungkin belum masuk kalau ranah hitung-hitungan, karena kalau itu dimasukkan nanti perlu juga papan tulis, kalau enggak agak sedikit makan waktu yang banyak. Hari ini contoh, saya kasih contoh kasus mungkin yang ringan-ringan. Di surat An-Nisa 11-12 itu sudah diatur bagaimana di sana bagian daripada laki-laki dan perempuan, yaitu mengatakan bahwa lizakari mislu hazin unsayain. Ini Al-Quran Pak, bukan hadis. Kalau hadis itu ada namanya kategori kauliyah, kategori fi'liyah, takririyah. Ini kadang-kadang memiliki tadlil atau dalil yang bisa kadang-kadang diperselisihkan. Tapi ini Al-Quran, ya, ini Al-Quran. Berarti ada hikmah yang tersembunyi di balik penentuan tersebut. Ada kasus ya, ini Pak Abdul Somad pernah mengatakan cerita beliau bahwa kelihatannya memang tidak adil ya. Kok laki-laki 2, kok perempuan 1. Kelihatan tidak adil. Seperti itu. Tetapi dalam konteks yang lain kelihatan adil, karena mungkin sistem Islam, contoh pernikahan itu yang memberikan mahar itu kan bukan perempuan kan, tapi laki-laki. Kalau bapak misalnya punya saudara laki 1, perempuan 1, laki dapat uang 20 juta, yang perempuan dapat 10 juta. Nah, kalau laki-laki ini menikah, dia ngasih mahar misalnya 10 juta, sisa 10 juta Pak. Tapi kalau perempuan dia menikah, dia dapat mahar 10 juta, dapat 20 juta. Nah, kalau kita protes semua hukum, berarti mahar itu nggak adil dong juga. Kok perempuan tok yang dapat mahar, kok saya nggak dapat mahar? Jadi semua akan diprotes hukum itu, seperti itu ya. Jadi hikmahnya ini selain kita disuruh untuk ta'abudi, disuruh untuk berpikir yang lain, itu ada solusi lain. Jikalau ada semacam kita melihat ketidakadilan yang terjadi, karena prinsip waris itu sebenarnya prinsip keadilan. Semua harus mendapatkan secara adil, baik dia itu hubungannya mungkin langsung laki-laki maupun perempuan. Itu bisa dilakoni melalui istilah takharus atau tadarruj ya, bahwa misalnya dia dapat warisan, dia kasih lagi saudaranya, monggo, seperti itu. Tetapi catatan saya adalah bicara ilmu waris itu bicara kepastian. Ya, ingat, kepastian bagian. Walaupun bagian itu kecil Pak, tapi seorang ahli waris wajib hukumnya tahu bagian itu. Masalah bagian itu mau diambil, mau diinfakkan, mau dikasih saudaranya, itu monggo, seperti itu. Tidak ada masalah, asalkan dia ikhlas, seperti itu. Tapi dia tahu bagiannya, jangan sampai ada manipulasi bagian, seperti itu. Nah, kemudian terakhir prolog saya adalah apa bedanya hibah, apa bedanya wasiah, dan apa bedanya waris. Di Jawa sana masih ada budaya itu, budaya membagi waris sebelum orang tua meninggal, ada. Itu namanya hibah sebenarnya, ya. Hibah itu adalah harta yang dialihkan saat orang tersebut masih hidup. Itu namanya hibah, bukan waris. Ingat itu. Kedua, orang harta yang diikrarkan masih hidup tetapi pelaksanaannya udah meninggal, itu namanya wasiah. Ya. Kemudian kalau dia pemberian pengalihannya saat orang tersebut yang memiliki harta itu meninggal dunia, maka itu namanya waris. Ya, ingat tuh, itu namanya warisan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu dibedakan seperti itu. Ini perlu dibedakan sehingga kita itu tidak salah ya dalam memahami. Nanti orang tuanya contohnya begini. Orang tuanya misalnya berencana, saya berencana mau tak hibahkan, tapi rencana itu belum terjadi. Ternyata orang tua meninggal dunia, itu bukan masuk hibah, belum. Seperti itu, baru rencana kan. Kemudian orang tuanya meninggal, ayo. Berarti hilang dong rencana itu.
maka dia jadinya apakah wasiat? Tidak, karena tidak ada pesan wasiat. Seperti itu. Ya, maka apa jatuhnya? Ya waris dong. Seperti itu. Waris dong seperti itu, karena dia tidak ada kepastian apakah hibah atau wasiat. Nah itu. Jadi yang perlu dilakukan oleh kita sekarang adalah bahwa semua peralihan itu harus segera dicatatkan. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, itu pengantar dulu ya. Itu pengantar dulu dari saya biar kita bisa memahami dulu bagaimana hukum waris secara fikih. Kemudian kita punya sumber hukum ada 2 di Indonesia ini, fikih secara klasik, secara apa adanya, dengan fikih yang sudah dikolaborasikan dengan sistem budaya kita seperti itu. Tapi itu semua tidak salah. Dan terakhir sekali adalah tentang gonogini Bapak. Ya, di fikih tidak ada bahasa gonogini, yang ada tuh di kompilasi. Nah, akan tetapi kalau ada persengketaan waris, maka gonogini berlaku. Ya ingat tuh, berlaku. Karena hukum kita hukum ini ya, hukum positif. Jadi kalau ada yang bermasalah tentang gonogini, pasti akan terjadi. Karena gonogini itu hitungannya lebih ruwet daripada fikih biasa. Karena dia harus hitung dulu berapa harta bawaan, kemudian harta yang selama dia menikah itu berapa dia harus dibagi 2 dulu, baru kemudian yang meninggal siapa. Kalau suami meninggal berarti bagian suami yang dibagi 2 dengan istri ditambah harta bawaan itu baru dibagi kepada ahli warisnya, seperti itu. Nah termasuk istri pun menerima, istri itu menerima gonogininya juga menerima warisannya kan kalau dihitung-hitung lebih banyak dapatnya daripada yang fikih. Tapi kembali kepada akhlak. Makanya saya katakan tadi, beragama itu nggak cukup hanya yakin, kemudian kita ibadah, belajar memahami, tapi nggak punya akhlak. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu jadi kabur, karena akhlaknya ora ono sing ada. Itu pasti carinya yang menguntungkan dia, yang merugikan nggak mau dia pakai. Itu banyak terjadi karena ilmunya hebat tapi akhlaknya minim, seperti itu. Sehingga solusi yang dianggap akan merugikan dia tutup, sedangkan yang menguntungkan dia buka. Itu biasa dalam praktek kita sehari-hari, seperti itu. Nah itu dulu mungkin pembuka dari kami. Mari kita fokuskan dulu pengantar ya, ini pengantar. Biar kita satu-satu dulu, kalau langsung semua dibuka nanti itu. Satu dulu monggo. Itu dulu pembuka dari saya. Mari kita diskusi kalau ada pertanyaan. Monggo seperti itu. Ya. Silakan. Ada saya. Ya. Silakan. Baik. Terkait dengan pembahasan tadi ingin saya tanyakan syaratnya wasiat, jatuh wasiat ataupun jatuh hibah itu apa? Apakah harus melalui notaris? Harus ada catatan notaris maksudnya? Apakah cukup misalkan dari 7 yang berhak menerima waris kemudian wasiat itu disaksikan oleh 4 kan? Berarti kan masih 3 ya, masih 3 tidak menyaksikan. Apakah itu cukup dikatakan wasiat atau bagaimana? Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang keluar dari agama Islam, ya. Anaknya keluar dari agama Islam, kemudian balik lagi. Balik lagi itu fenomena yang terjadi sebenarnya. Cuman seperti apa penyelesaian kasusnya terkait dengan waris terhadap anak seperti itu. Ya. Makasih. Yang pertama, kalau kita ini orang taat, ya, orang taat, orang berakhlak bagus, akidah bagus, mafi muskilat kalau kita tidak harus menyatakan wasiat itu harus tercatat betul, saksi betul bermaterai. Cuma karena kita ini masyarakat yang low trust society, orang bilang lebih besar mau dirinya daripada semestinya, maka kalau ada wasiat harus ada saksi dan tertulis. Nah, itu ya, tertulis ya.
Karena kalau tidak tertulis multi tafsir nanti. Walaupun di pengadilan sebenarnya kalau udah ada saksi dua udah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tetapi yang namanya orang merasa tidak cukup, tamak, pasti akan cari solusi macam-macam untuk mengalahkan pendapat itu. Jadi kalau memungkinkan orang tua ini wasiat, catat, kemudian bermateri dan saksi. Tetapi kalau saat beliau misalnya tiba-tiba tidak sempat, insya Allah beliau pasti akan memanggil keluarganya, pasti akan memanggil biasanya wasiat itu, dan beliau akan menyampaikan mungkin saat beliau diberi kesempatan sebelum beliau betul-betul dipanggil. Maka pasti akan dipanggil yang dianggap dipercaya. Maka orang yang dipanggil ini semestinya memanggil lagi satu orang. Syukur-syukur beliau bisa masih sempat untuk cap jempol dan sebagainya. Kalau tidak, maka cukup dua orang ini sebagai saksi, ya, bahwa terjadinya wasiat. Tetapi alangkah lebih baiknya paktubuhu, kalau memungkinkan lebih baik ditulis, ya, walaupun tidak sempat ke notaris. Kemudian kalau notaris itu hartanya MM-an perusahaan, dia biasanya buat wasiat itu jauh-jauh hari seperti itu, ya. Nah itu. Jadi tahapan yang pertama, lihat kondisi. Kalau memang kondisinya memungkinkan, tercatat, bermateri dan sebagainya, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau tidak, setidaknya ada saksi dua orang, ya, karena takutnya nanti pas di sidang pengadilan sumpah kan tidak ada orang lagi, orang yang sudah meninggal. Maka kalau bisa dua orang saksi, kalau satu orang saksi mungkin ditambah sumpah, bisa-bisa saja. Nah, itu tentang wasiat. Kemudian wasiat itu maksimal sepertiga, ya, di batasannya. Kalau nggak gitu nanti ada orang jahat juga, anaknya dipanggil kong kali kong sama yang wasiat, gini aja ya, bilang aja wasiat semua harta. Bisa saja terjadi kan, sehingga itu makanya dibatasi biar tidak merugikan ahli waris, maka dibatasi maksimal sepertiga, seperti itu. Kemudian anak yang murtad kembali lagi. Jadi gini, dalam konteks Islam, orang yang murtad kembali itu tidak ada pelarangan, itu dulu, ya, asalkan memenuhi unsur-unsurnya. Tapi kalau dia kembali hanya untuk mendapat waris, nah ini yang perlu dikaji, perlu diwanti-wanti seperti itu. Makanya kalau orang belum masuk Islam itu semestinya untuk saat ini, kita bahas zaman kemarin, itu mestinya perlu ada prakondisi, ya. Dia Islam benar apa tidak, hanya sekedar aja. Takutnya orang tua saya mau meninggal, saya masuk Islam dulu ah. Setelah itu baru saya masuk agama lain lagi. Nah, jadi itu kasuistis, ya. Tapi secara umum bahwa orang yang murtad masuk Islam lagi tidak ada larangan, tetapi dia memiliki punishment, ya. Dia harus didapatkan hukuman. Pertama dia tobat nasuhah, seperti itu. Yang kedua dia harus mengqadha, ya, mengqadha semua hal-hal yang ditinggal. Dan mungkin di tamat-tamatnya bisa tambahkan dia bersumpah. Kemudian kalau dia menikah dengan orang non muslim, kita suruh bercerai dulu, seperti itu kan. Itu bisa kita buat. Nah, kalau dia udah ya benar-benar dia mendapatkan sertifikat Islam oleh lembaga yang Islamkan, berarti dia sudah memenuhi kriteria untuk masuk Islam kembali, kan begitu. Sekarang lembaganya kita harus betul-betul pastikan, jangan. Makanya kami dalam orang masuk Islam itu, kalau kami tidak menerima kalau tantangannya pribadi, tidak mau kita. Harus ada lembaga. Contoh takmir masjid harus ada stempel takmir, stempel pengajian, stempel siapa. Jangan pribadi. Kalau pribadi gampang sekali, bayar 5 juta dapat sertifikat Islam. Seperti itu kan, bisa-bisa aja. Itu yang bikin kita rusak, karena akhlaknya nggak main. Jadi kalau dia udah masuk Islam secara benar, maka dia berhak mendapat waris. Karena batasannya asalkan orang tuanya belum meninggal. Kalau dia udah meninggal baru dia masuk Islam, terhapus, seperti itu. Nah, itu ya pertanyaan dari Pak Sajuti. Terima kasih, seperti itu. Nah, wasiat ini dulu kalau belum ada hukum waris pengganti, di Mesir sana ada namanya wasiat wajibah, wasiat yang wajib hukumnya dilaksanakan. Cuma karena di Indonesia masih juga kita belum percaya, sehingga pemerintah membuat kesepakatan dengan para ulama mengkaji, maka timbullah yang namanya hukum waris pengganti. Itu ada babnya kita bahas, Pak. Kalau semua dibahas sekarang nggak cukup, Pak, waktunya, seperti itu, ya. Kita pengantar dulu aja, monggo, seperti itu. Kalau ada lagi, monggo.
Silakan Pak. Kalau memang nggak ada pertanyaan tentang pengantar, nggak mau kasus langsung pembagian, nanti saya bisa kasih contoh 1-2. Ya, tapi sengaja saya nggak mau masuk ke sana dulu untuk membatasi pembahasan. Jadi biar kita nanti udah bahas kasuistis, kita masih bingung, kok ini dapat, kok ini nggak dapat, biar nggak gitu nanti ya. Nah, oke, saya tambahkan sambil menunggu pertanyaan. Ada namanya zawil furud. Zawil furud itu yang tegas-tegas Al-Quran sudah nyatakan di dalamnya. Ya, contoh misalnya kalau perkawinan ya, itu ada namanya istri ya, kemudian ada namanya anak, ada namanya orang tua. Ini yang pokok-pokok ya. Tuh, sehingga kalau ada zawil furud ini, maka dia dapat semua Pak. Contoh kasus. Ada harta 10 juta. Ini yang gampang. Kasus pertama ada wasiat, ada hutang. Nah, itu kasus pertama. Saat dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak 1, laki misalnya. Kemudian istri 1 atau 2 lah, nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian ada bapak, ada ibu. Kalau sudah ada anak laki di bawah Pak, maka ini sudah keponakan, cucu tuh udah hilang, nggak bakal dapat bagiannya ya. Maka ini yang membagi yang komponen ini. Maka harta itu setelah dibayar hutang, sisa berapa, kemudian wasiat sisa berapa, maka bagi istri yang ditinggal, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, bagiannya adalah punya anak, bagiannya 1/8, seperti itu. Nah, bapak kena punya anak, ibu kena punya anak, itu dapat 1/6 per orang. Itu ada dalilnya di surah An-Nisa ya. Itu. Nah, itu contohnya. Kemudian anak itu asobah. Dia ngambil habis ya. Ngambil habis, anak laki ngambil habis. Itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau anaknya lagi perempuan bagaimana Pak? Setelah diambil yang lain-lain, maka anak yang 2 orang ini, laki perempuan, dia masuk asobah. Maka bagiannya ada, cara membaginya adalah jangan langsung lakinya 2, ndak, dibagi kepala. Jadi ada anak laki kepala 2 namanya, anak perempuan kepala 1. Dibagi 3 dulu itu harta sisa itu. Setelah itu bagi 3, baru anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Seperti itu. Itu contohnya yang memiliki hutang dan wasiah. Nah, kalau juga memiliki hutang yang wasiah, berarti nggak perlu kita keluarkan itu lebih banyak. Nah, itu kalau hukum fikih. Kalau hukum fikih Indonesia, KHI, nggak begitu bagiannya. Saya katakan tadi, bagi dulu hartanya, gonogininya Pak. Ya, nah, bagi dulu ini si A dulu kalau nikah dicatat, oh saya dulu bawa rumah 1 ya. Setelah saya menikah saya punya rumah tambah lagi 2, maka yang dihitungnya rumah 2 ini Pak. Ya, rumah 2 dihitung dibelah 2 ya, bahwa 1 bagiannya untuk istri, yang sisanya untuk dibagi, seperti itu. Itu kalau menggunakan hukum kompilasi, tambah banyak dapatnya istri, tambah sedikit dapatnya yang lain-lain. Tapi kalau istri meninggal dunia, maka juga dapat juga ya, dapat juga anak. Oh, habis ya. Nah, itu ya itu dulu ya pengantarnya. Makanya saya tadi udah, kalau kita bicara kasus pasti lama Pak, maka dari itu saya cukupkan dulu Pak, besok kita lanjutkan. Saya minta mohon untuk sama-sama mengkaji, sehingga di sini kita bisa diskusi Pak, bisa kita diskusi sehingga tambah wawasan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.